Ya, kita kembali di polemik. Apa sumbangsih NU dan Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia dalam persiapan menghadapi Muktamar tanggal 1 untuk NU, tanggal 3 untuk Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi sebuah pesan pada organisasi massa terbesar di Indonesia tersebut. Saya ke Pak Ali. Pak Ali, begitu tuanya kedua organisasi itu tumbuh di Jogja dan di Jawa Timur, tapi pada faktanya data BPS di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur justru orang miskin itu paling banyak dan itu tinggal di desa-desa yang merupakan komunitas dari Nahdiyin dan Muhammadiyah itu. Apa kritik Anda terhadap kedua ormas ini? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik emang untuk mengkaitkan peran organisasi dua organisasi terbesar di Indonesia ini dalam konteks transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah lama sebenarnya cita-cita ini menjadi impian bersama di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Bahkan pendiri Muhammadiyah sendiri secara legendaris selalu diungkap terus tentang mengapa beliau ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Salah satunya adalah tergerak betapa kemiskinan anak yatim yang tidak terurus oleh orang-orang yang mengaku sholat, membaca syahadat dan sebagainya itu. Memang harus kita akui, meskipun organisasi Muhammadiyah mempunyai prinsip-prinsip amal usaha, bahkan menerjemahkannya menjadi institusi semacam rumah sakit, untuk pendidikan misalnya sekolah, universitas dan seterusnya. Di lingkungan NU muncul Ma'arif untuk lembaga sekolah, Mabaroj untuk rumah sakit, lalu kemudian pesantren-pesantren yang terlibat dalam aktivitas NGO, tetapi tampaknya memang belum bisa menghadapi berbagai tantangan yang lebih real, yakni struktur sosial masyarakat yang sudah begitu sulit untuk bertahan dalam ekonomi modern. Nah, di situ saya kira saatnya Muhammadiyah dan NU membangun institusi-institusi ekonomi yang lebih real untuk melawan berbagai kepentingan-kepentingan perusahaan besar dan seterusnya yang terus menerus merugikan. Prinsip-prinsip yang kira-kira memberdayakan petani harus. Pada tahun 80-an NU mempunyai komitmen yang sangat besar untuk mengaitkan aktivitas pesantren dengan aktivitas ekonomi entah di Kajen, Tebuireng, di Magelang dan sebagainya. Tetapi tampaknya tidak cukup kuat untuk melawan berbagai aktivitas ekonomi yang sifatnya konglomerasi. Dan itu sekali lagi sangat merugikan aktivitas ekonomi. Nah, saya kira kerjasama NU Muhammadiyah dengan pengambil kebijakan di bidang ekonomi, saya kira merupakan salah satu alternatif yang harus diupayakan berjalan dengan harapan bahwa masyarakat di mana Muhammadiyah dan NU hidup itu bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Itu yang paling. Baik, saya ke Pak Andar. Pak Andar, tadi Pak Ali bilang seolah-olah ketaatan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan para umat di kelas bawah itu. Apa pandangan Anda? Kalau menurut saya ya, jadi NU Muhammadiyah itu sudah punya kontribusi sangat besar dalam bidang sosial, pendidikan, tetapi dalam bidang ekonomi itu menjadi catatan besar. Sampai sekarang misalnya belum ada institusi ekonomi Muhammadiyah yang bisa berbuat banyak bagi pengentasan kemiskinan. Nah, ini mungkin juga terkait dengan tadi itu, apakah takdir Muhammadiyah itu di gerakan sosial, dakwah, pendidikan, dan kesehatan, kemudian NU di gerakan dakwah, pendidikan, sama sebenarnya ya, logusnya itu sama. Apakah ini sebuah takdir bagi kedua ormas besar ini? Menurut saya kita bisa membuat takdir sendiri. Kita Muhammadiyah saya kira di usianya yang memasuki abad kedua itu harus melihat, harus melakukan tajdid ya, harus melakukan diversifikasi gerakan, bukan hanya dalam konteks pendidikan dakwah yang selama ini ya, tetapi juga harus melihat bahwa tantangan sekarang ini
itu bukan hanya tantangan teologis tapi tantangan yang bersifat praksis ekonomis tadi itu. Ya. Jadi persoalan kemiskinan, kemudian kelaparan, kemudian rendahnya indeks pembangunan manusia kita itu menjadi tantangan yang harus dijawab dan direspon oleh Muhammadiyah maupun NU. Kalau tidak, NU dan Muhammadiyah lagi-lagi nanti hanya akan terjebak pada romantisme. Oh ya, ini rumah sakit dan sebagainya. Saya sebagai orang Muhammadiyah juga mengkritik ya, misalnya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah sekarang menjadi lembaga yang eksklusif, yang elitis, yang semakin jauh dari pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mensejahterakan kemiskinan. Maka gerakan Muhammadiyah sekarang ini lebih pada gerakan yang bersifat caring, bukan empowering ya. Dalam konteks itu. Hanya penyantunan-penyantunan saja yang tidak memberdayakan sehingga tidak mengubah ya kemiskinan menjadi kesejahteraan. Maka dalam konteks ini saya rasa ini PR ya, PR bagi NU dan Muhammadiyah untuk terlibat aktif di dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan. Nah, jadi selama ini saya melihat kenapa Muhammadiyah itu menganggap sebagai mungkin ya takdir, terjebak pada takdir itu karena dalam konteks basis transformasi sosial Muhammadiyah kalau kita posisikan itu baru pada bermain di masjid saja, baru bermain di masjid. Menurut saya ke depan NU dan Muhammadiyah harus bermain di balai desa. Balai desa itu ya institusi politik, institusi ekonomi gitu ya. Kemudian bermain di pasar rakyat, artinya ekonomi sebagai gerakan pemberdayaan tadi itu. Dan yang keempat menurut saya Muhammadiyah atau NU juga harus bermain di menciptakan panggung-panggung kesenian. Artinya kesenian itu penting bagi NU dan Muhammadiyah sebagai sarana untuk dakwah kesejahteraan dan kemakmuran. Bukan hanya orang Islam, NU Muhammadiyah, tetapi untuk rahmatan lil alamin tadi itu. Oke, baik. Jadi jangan sampai Muhammad itu hanya ada pada muludan dan di masjid, tapi juga harusnya ada di market begitu ya. Betul, semangatnya harus ada di market. Ya, strategi dakwah yang dirubah itu harus seperti apa? Apakah jangan di masjid saja, tapi juga harus ke balai desa? Itu kan berarti ada perubahan strategi. Iya, memang Muhammadiyah dan NU itu kan diharapkan kontribusinya bukan hanya menciptakan orang-orang yang saleh secara individual, tetapi saleh secara sosial. Dan implementasinya tidak mudah karena dibutuhkan strategi dan metode-metode yang tepat. Tetapi saya begini, karena ini mumpung menjelang muktamar, saya juga memberi catatan bahwa penting ini dimulai dari proses demokrasi internal, ya kan? Karena proses ini juga penting untuk diingatkan. Maksud saya, kerap kali perhelatan muktamar itu juga terjadi kan proses kompetisi antar aktor yang tentu ingin menjadi orang Muhammadiyah satu atau NU satu. Nah, jangan sampai kemudian mekanisme demokrasi internal yang terjadi dalam muktamar itu tidak jauh berbeda dengan mekanisme pilkada. Maksud saya ada misalnya proses membeli suara, ada politik uang, money politik, voter buying, yang kemudian menyebabkan muktamar ini sama halnya dengan proses di luar dalam konteks demokrasi elektoral, yakni politik berbiaya tinggi. Sehingga kemudian kalau itu terjadi maka akan terjadi rumus bahwa perhelatan itu menjadi komoditi. Komoditi bagi orang yang tentu berkepentingan dengan misalnya Muhammadiyah atau dengan NU di fase-fase tertentu, misalnya pada saat pemilu 5 tahunan. Nah, ini yang kemudian harus juga menjadi catatan Pak Bagja dan Pak Muti ya, dan tentu beliau saya yakin concern dengan itu. Yang kedua, menurut saya Muhammadiyah dan NU itu karena kita sepakat menjadi garda terdepan dalam kekuatan civil society, maka juga harus turut mendorong salah satu penyakit yang sudah sangat menahun di Indonesia, yakni soal pemberantasan korupsi. Karena inilah titik pangkal sebenarnya dari persoalan bangsa ini. Betul. Kesejahteraan dan segala macam ini tercederai. Tidak ada distribusi kesejahteraan yang baik karena proses korupsi. Dan korupsi ini kemudian menjadi mata rantai yang juga menggerus kekuatan dalam konteks implementasi kerja-kerja kekuatan civil society karena menjadi bagian dari sel-sel aktif korupsi. Nah, jangan sampai kemudian Muhammadiyah dan NU tidak memberi sumbangsi apapun dalam konteks mendorong ini. Maksud saya begini, terlalu banyak orang berwacana soal pemberantasan korupsi, tetapi karena NU dan Muhammadiyah adalah organisasi besar dengan sumber daya manusia yang melimpah,
maka kemudian NU dan Muhammadiyah harus tampil menjadi frontliner dalam konteks pemberantasan korupsi menurut saya. Terakhir itu tentu harus kemudian memastikan bahwa kader-kader NU dan Muhammadiyah itu bermain di politik yang berkeadaban. Kalau orang-orang Muhammadiyah seperti Mas Andar sering menyebut sebagai high politik, ya kan? Nah ini yang kemudian sudah lama kita mengalami sakit. Misalnya residu demokrasi elektoral yang eksesif, luar biasa. Banyak sekali proses-proses yang membuat bangsa ini sakit akibat proses kontestasi di pemilu legislatif, pilpres maupun di pilkada-pilkada. Dan jangan terbawa ke Muktamar NU maupun Muhammadiyah. Ke Pak Bagja, ada banyak sekali masukan tadi, termasuk yang terakhir adalah soal jangan sampai masukan itu. Kemudian ada juga masukan bagaimana sebagai organisasi ini menyentuh masyarakat-masyarakat di bawah. Ya, saya kira tidak berarti bahwa kita tidak berusaha. Kita NU berusaha dengan sungguh-sungguh ingin mesejahterakan setidak-tidaknya warganya. Tapi juga kita tahu bahwa ada hambatan-hambatan lain yang di luar kemampuan NU. Misalnya ketika NU punya pengalaman keinginan untuk membangun adanya sumber pembiayaan, pendanaan, lembaga-lembaga keuangan ingin dibangun oleh NU dengan kerjasama berbagai pihak. Tapi karena sistem kekuasaan tidak meridoi, jadi tetap aja kita tidak bisa. Sekarang juga saya kira sistem berpangkan kita juga, sekarang juga tidak berpihak. Menurut saya bagaimana kita bisa membangun umat di bawah. Saya kira tidak bisa berpanjang lebar kita, tapi kita semua menjadi tahu. Ada kekuatan terselubung di belakang yang berupa peraturan-peraturan yang kita tidak kuat menyentuhnya, dan itu juga menjadi hambatan. Tentu saja bahwa ke depan menjadi tantangan terbesar kita kalau kita ingin bangun kemandirian adalah harus punya kemampuan untuk mensejahterakan masyarakat itu. Berbagai kegiatan yang kita lakukan, misalnya kerjasama dengan instansi dari pemerintah, apa itu di kehutanan, apa itu di kelautan, apa di sampai yang sekecil-kecilnya. Ternyata ketika kita mau membangun minimarket di bawah, yang cuman untuk yang lokal 3 kali 5 meter, itu semua kandas karena muncul lagi minimarket yang lebih kuat, lebih kuat. Dan ini adalah sistem yang kita ya bagaimana kita bisa bersaing dengan yang lebih besar karena kita baru mau tumbuh. Ya ekonomi punya hukumnya sendiri gitu kan. Jadi itu yang mungkin ya oleh kita bagaimana kita ke depan kalau kita bisa membangun sebuah kekuatan masyarakat, misalnya Muhammadiyah sama NU, kita bisa mendorong pemerintah lebih lanjut atau DPR membangun sebuah aturan-aturan regulasi yang lebih memihak lagi pada masyarakat di bawah. Insya Allah jika iklim untuk membangun ekonomi masyarakat di tingkat bawah, sistem perbankan yang lebih memihak kepada masyarakat bawah, sistem pengelolaan tanah buat masyarakat atau agraria dan seterusnya, ini juga mungkin bisa menjadi dukungan kepada kita untuk membangun masyarakat di tingkat bawah. Oke, ada yang terlewat tadi Pak, bagaimana sikap NU terhadap korupsi? Demokratisasi di sistem pemilihan kita, kemudian ada itu juga pengalaman kita yang sudah ada nafsu besar juga dari pihak luar tertentu ingin bagaimana supaya yang jadi itu harus si A, yang jadi si B. Kalau si A itu, kalau si A1 yang jadi itu kan bukan nggak bisa diajak kerjasama dengan saya. Jadi dipaksa sedemikian rupa, intervensi sedemikian rupa sehingga ini merusak sistem, merusak apa yang telah kita bangun di dalam. Misalnya di NU telah kita bangun. Dulu kita punya tradisi untuk muktamar itu tidak meminta bantuan siapa-siapa, kecuali bantuan intern. Ada yang menyumbang sapi, ada yang menyumbang beras, ada yang menyumbang kelapa, ada yang menyumbang segala macam. Sampai tahun 84, kemudian 89 kita masih melakukan itu. Masih bisa dilakukan itu. Sekarang kenapa nggak bisa Pak? Sekarang kenapa begitu? Saya juga pertanyaan saya, kenapa kita tidak bisa begitu lagi? Karena apa? Karena pertama pesantren-pesantren juga itu lahan-lahan usahanya untuk membangun kemandirian mereka
itu juga makin hari makin kecil. Baik. Nah, dulu mereka punya perdagangan, punya sawah, punya disewakan untuk tebu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ada masukan terus gitu Pak ya? Ya, sekarang tidak lagi bisa begitu. Oke, Pak Mukti? Saya kira tantangan kita yang memang pada sisi bagaimana membangun ekonomi umat, dan ini memang bukan tugas yang ringan, meskipun Muhammadiyah juga sudah berbuat cukup banyak. Saya dapat informasi misalnya dari Majelis Ekonomi itu berkembang banyak sekali BTM dan BMT Muhammadiyah di seluruh tanah air yang melayani lebih dari 500.000 nasabah dengan omset lebih dari 4 triliun. Oke. Tapi memang ini tidak cukup untuk membuat umat ini bisa bangkit, dan ini yang memang menjadi tantangan kita bersama-sama. Sempat dibentuk misalnya Ikatan Saudagar Muhammadiyah, membangkitkan kembali etos kewirausahaan, karena Muhammadiyah ini kan pada awalnya lahir dari kalangan para pebisnis pribumi pada konteks waktu itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri kan seorang pedagang batik yang sambil berdagang beliau juga menyebarkan Muhammadiyah. Tapi tentu yang disampaikan oleh Pak Kiai Bagja tadi betul bahwa ada hambatan yang bersifat struktural, dan juga memang juga ada hambatan yang bersifat kultural ketika kita membangun ini. Sehingga ada sebuah riset yang juga menarik juga. Tadi dikatakan Jogja itu angka kemiskinannya itu tinggi, tetapi angka kebahagiaannya paling tinggi. Jadi ada ungkapan jadi biar miskin asal bahagia. Yang repot itu kaya raya tapi tidak bahagia. Jadi ini memang sebuah paradoks sosial yang perlu kita jawab. Sehingga ada sebuah negara yang dia tidak lagi ingin income-nya tinggi, yang penting bahagianya merata saja gitu. Jadi dia merubah slogan negaranya dari banyak GDP menjadi GNH, menjadi Gross National Happiness. Ya biar miskin asal bahagia. Nah, kalau kita kan inginnya ya kaya, tapi ya bahagia dan masuk surga. Kan masuk surga, saya kira gitu. Tapi kembali kepada korupsi, saya kira kita komit itu. Bahkan Muhammadiyah lewat rumusannya mendorong supaya pemerintah segera memberlakukan pembuktian terbalik. Undang-undang pembuktian terbalik itu sudah kita usulkan berkali-kali, tetapi ini belum mendapatkan respon. Mudah-mudahan melalui acara ini bisa juga dijadikan sebagai satu diskusi yang serius di kalangan para anggota dewan, bahwa pembuktian terbalik ini menjadi salah satu jalan keluar untuk kita bisa memberantas korupsi dengan lebih cepat. Terkait dengan demokratisasi, saya kira Muhammadiyah berkembang sangat demokratis, dan kita mendorong demokrasi yang sekarang masih transaksional prosedural ini ke arah demokrasi yang lebih substantif. Ada suatu saat seorang tokoh di NU, Pak Bagja, yang mengeluh ke saya, beliau ini Kiai Khos, tapi ketika nyalon hanya mendoakan, tidak bagi-bagi uang. Nggak dapat sehingga juga. Beliau kalah, sehingga beliau mengatakan, Mas Mukti, di era transaksional seperti ini, Kiai Khos kalah oleh Kiai Cash. Kiai Khos kalah oleh Kiai Cash gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Demokrasi kita, kata Mas Gun Gun tadi, harus yang berkeadaban, harus yang menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang cerdas, yang menentukan pilihan secara rasional, tanpa pengaruh yang bersifat material tadi. Oke, saya tertarik tadi yang itu, soal pembuktian terbalik. Muhammadiyah mengusung, belum sukses-sukses. Mudah-mudahan nanti kalau NU ikut bergabung, itu menjadi... Keputusan Munas kita sudah sama. Sudah sama? Iya, sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Baik, kalau dipersatukan mudah-mudahan jauh lebih kuat dan didengar oleh pemerintah kita. Baik. Terima kasih Pak Bagja, Pak Mukti, Mas Gun Gun, Pak Alimun Hanif, dan Mas Andar. Terima kasih juga buat para penonton yang sudah hadir di studio. Selamat menjalankan muktamar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa didengar oleh para peserta di muktamar dan untuk pemimpin NU dan Muhammadiyah ke depan. Dan tentu itu semua untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.